Oke, jadi kemarin kita membahas tentang rotasi koordinat ya. Jadi saya punya dua koordinat yaitu XY dan X prime Y prime gitu ya. Kedua X prime dengan Y prime ini bisa dikatakan diputar seperti ini ya. Jadi sumbu putarnya itu adalah sumbu Z ya. Sehingga kalau saya meninjau sebuah vektor R terhadap O itu saya punya XI plus YJ. Ini kita ambil yang dua dimensi dulu. Sedangkan yang terhadap O prime, basis-basis dan komponen itu adalah X prime, Y prime, plus Y prime, dan J prime. Kemarin kita udah buat perhitungan bahwa Y prime dan J prime itu hubungannya seperti ini. Bentar. Oke. Jadi ininya seperti ini ya. Hubungannya yang di garis merah ini. Ya. Kemudian kalau saya turunkan, jadi kalau tetanya itu bergantung pada T di sini. Ya. Jadi turunannya itu adalah yang disebut namanya kecepatan sudut. Ya. Dan kecepatan sudut ini karena sumbu putarnya itu terhadap sumbu Z, ya maka omega itu pasti arahnya ke arah sumbu Z. Oke? Jadi bisa dikatakan di sini omega vektor itu adalah omega dengan arah vektor satuannya itu adalah K yang nomor sumbu Z. Ya. Sehingga nanti di sini kalau Anda lihat, kalau saya turunkan basis-basisnya, ya, I prime di sini terhadap T, maka akan saya dapatkan bentuknya itu adalah misalkan DI prime per DT itu adalah omega J prime. Itu tidak lain sebenarnya karena omega itu adalah di K, maka di sini bisa dikatakan kalau ditulis vektornya itu adalah DI prime per DT itu sama dengan omega vektor dikroskan dengan I prime. Gitu ya. Anda lihat yang ini. Kemudian kalau untuk DJ prime per DT itu maka hasilnya adalah omega ya vektor cross J vektor J prime ya gitu. Oke. Nah, sekarang itu adalah vektor-vektor basis ya. Nah, sekarang kalau dia katakanlah tinjauannya sebuah titik P gitu ya di mana itu ada 3 komponen X, Y, Z ya. Dan saya putarnya koordinat O prime itu adalah terhadap sumbu Z. Jadi masih bisa dikatakan Z-nya itu sama dengan Z prime gitu ya. Jadi maksudnya kalau Z sama dengan Z prime itu menandakan bahwa ini itu berarti sumbu putar itu adalah sumbu Z. Oke. Nah, jadi kalau dia itu sumbu putarnya terhadap sumbu Z, ya, berarti Z sama dengan Z prime dan juga K prime itu sama dengan K. Ya. Jadi yang berubah itu cuma I dan J saja. Gitu. Ya. Nah, jadi kalau ini saya turunkan, Anda lihat, maaf, ini terhadap O prime ya. Vektornya sama. Jadi kalau saya turunkan, ya, dr per dt, ini tentunya akan sama dengan kalau saya pakai koordinat terhadap O, ini dx, dy, dt, j, tambah dz per dt, k, gitu ya. Nah, jadi kalau dia itu terhadap prime di situ, itu akan saya dapatkan di sini. Ini sorry, ini saya hapus dulu. Sebentar. Oke, ini terhadap O. Terhadap O. Kalau terhadap O prime di sini, ini berarti adalah dx prime per dt, I prime, tambah dy prime per dt, j prime,
ditambah dz prime per dt k prime gitu ya, ditambah x prime di prime per dt ditambah y prime dj prime per dt ditambah z prime dk prime per dt. Nah, tapi kita tahu bahwa ini akan sama dengan 0 kan. Kenapa? Karena K-nya itu sama dengan K prime yang Anda lihat di atas di sini. Ya. Sehingga dia pasti 0, karena dia sama-sama konstan. Nah, yang berubah itu adalah yang prime semua di sini. Gitu ya. Oke? Nah, jadi kalau saya tulis di sini, dr per dt itu sama dengan, ya. Jadi Anda lihat di sini, yang ini, ya, komponen-komponen ini itu saya tulisnya seperti ini adalah d prime r per dt, ya, ditulisnya. Yang ini nih, yang apa bagian ini ditambah omega cross r. Jadi itu yang bisa kita dapatkan dari ini. Jadi kalau Anda ambil sembarang, ya misalkan sumbunya sembarang, walaupun ini saya ambil bentuk khusus, tapi rumus ini itu berlaku secara umum. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Jadi kalau saya misalkan tinjau sembarang vektor, ya misalkan adalah vektor A di sini, maka ini nanti akan saya dapatkan dA per dt itu akan sama dengan d prime A per dt tambah omega cross A. Jadi secara umum faktornya seperti itu. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Ini untuk faktor yang sembarang. Ada pertanyaan? Pertanyaan? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan aja ya. Jadi saya sharingnya sekarang share buku ya. Ini udah terlihat belum? Sudah terlihat? Halo, sudah terlihat belum? Bukunya? Halo, sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, oke. Nah, jadi tadi ya, jadi kalau misalkan saya mengambil ini sembarang, A sembarang, itu ada AX, I plus AYJ plus AZK. Ya. Jadi kalau terhadap sistem koordinat berputar, ini karena faktor A-nya sama, ini yang cetak tebal. Jadi kalau saya tulis, kalau yang ini terhadap O, ini terhadap O, yang ini terhadap O prime. Jadi kalau saya turunkan, ya, dA per dt itu adalah AX dot I plus AY dot J plus AZ dot K. Sedangkan D prime A di sini itu maksudnya itu adalah A dot A prime X gitu ya, yang ini. Jadi ini komponen yang prime-prime ini adalah yang terhadap sumbu O prime. Ya. Itu D prime A itu. Oke, nah jadi terus kalau kita gabungkan bahwa kalau dA per dt, jadi saya tulisnya A-nya itu dalam koordinat O prime, ya terhadap O prime itu jadi didapatkan 11,20.
Ya, nah 11.20 ini tadi kalau saya mengacu pada 11.19 berarti yang suku ini itu adalah D prime A per DT, ya. Sedangkan suku sisanya yang ini, yang belakang ini itu nanti menjadi bentuknya itu ini yang apa 11.26. Jadi saya bisa dikatakan kalau saya punya vektor ya, bagaimana saya menurunkan terhadap T dalam satu koordinat yang diam, satu kali koordinat berputar, itu hubungannya di 11.27. Ya, rumus umumnya lah ya, kurang lebih seperti itu. Jadi itu untuk vektor. Jadi misalkan saya ambil contoh yang kita kenal, itu misalkan A-nya itu kita ambil adalah vektor posisi R ya. Jadi kalau vektor posisi R ya, seperti tadi, itu adalah sama dengan dr per dt, itu sama dengan d prime R per dt, ditambah omega cross R ya. Nah, dr per dt itu tidak adalah V, sedangkan d prime R per dt itu adalah V prime. Oke? Sekarang, kalau saya turunkan dua kali, d kuadrat R per dt kuadrat, itu kan sama dengan d per dt, dr per dt. Nah, sekarang dr per dt itu saya masukkan 11.28. Jadilah yang di ujung ini, yang di ujung ini. Jadi ya ini di ujung ini. Ya, nah, jadi kalau kita pakai rumusan yang tadi d prime per dt plus omega cross, ya maka ini saya dapatkan di 11.31. Ini yang disebut namanya Coriolis theorem, gitu ya, Coriolis theorem. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Nanti kita akan kuis ya, di jam kedua, gitu ya, kurang lebih. Nah, jadi bisa dikatakan ini secara umum ya. Jadi untuk koordinat yang berputar itu didapatkan 11.31. Oke? Dimana kalau misalkan A-nya itu adalah kecepatan sudut, ya, maka kecepatan sudut yang baik di prime turunan terhadap O prime dan terhadap O yang ini. Jadi ini adalah ini yang terhadap O, yang ini terhadap O prime. Jadi kalau omega cross omega itu adalah 0, maka didapatkan d omega per dt disama dengan d prime omega per dt. Jadi didapatkan hubungannya ini. Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Nah, jadi d kuadrat r per dt kuadrat itu adalah kecepatan relatif terhadap koordinat yang diam. Oke. Sedangkan ya maksudnya ya relatif terhadap koordinat yang diam atau fix koordinat ya, atau yang unprime. Sedangkan yang prime di sini itu adalah kecepatan relatif terhadap koordinat yang prime, yang berputar, ya, yang O prime. Kemudian suku omega cross R itu adalah percepatan sentripetal terhadap suatu titik terhadap sebuah sumbu gitu ya. Jadi kalau misalkan terhadap sumbu Z, ya berarti ini adalah percepatan sentripetal terhadap sumbu Z di titik tersebut. Kemudian suku 2 omega cross D prime R per dt itu yang disebut namanya percepatan Coriolis, gitu ya. Jadi percepatan Coriolis itu muncul karena adanya koordinat yang berputar. Kemudian yang suku terakhir yang D omega cross R itu disebut namanya suku tak uniform. Jadi kalau rotasinya itu dipercepat ya. Jadi apa namanya? Konstan kecepatan sudutnya itu tidak konstan. Jadi punya percepatan sudut. Nah, jadi kalau rumus yang 11.31 saya kalikan M sebelah kiri ya. Sebelah kiri, maka di sini adalah
MD kuadrat R per DT kuadrat itu sama dengan F. Ya. Nah, jadi D kuadrat R per DT kuadrat itu kalau saya masukkan teorema Coriolis ini, itu akan saya dapatkan seperti ini. Jadi bisa dikatakan kalau untuk apa namanya gaya F prime yang diamati oleh pengamat yang ikut berputar ya pada koordinat yang berputar ya. Jadi didapatkan dinamikanya itu komunitas seperti ini. Jadi kalau di sini tidak prime, maka di sini jadi prime. Kalau ini prime. Maka didapat itu seperti ini. Jadi F prime itu sama dengan F dikurangi gaya sentripetal ya, kemudian ada gaya Coriolis, dan terakhir ini adalah yang gaya terkait dengan kecepatan yang tak uniform ya untuk apa namanya kalau omeganya itu tidak konstan. Oke, nah tadi ya kita lihat bahwa kalau yang di sini plus itu adalah percepatan sentripetal, tapi yang lihat di sini adalah minus. Ya, jadi minus ini itu adalah merupakan ya aksi reaksi ya, jadi bisa dikatakan ini bukan sentripetal tapi kebalikannya, yaitu percepatan sentrifugal. Gitu ya. Jadi kalau sentripetal itu ke dalam, ini adalah keluar gitu ya. Kemudian yang suku ketiganya di sebelah kanan, ya, itu yang disebut namanya gaya Coriolis. Ya. Ini ada tanda minus di sini. Sedangkan untuk yang suku terakhirnya, yang ada d omega t, d omega per dt cross r itu adalah suku transverse ya, terkait dengan rotasi tak uniform atau omeganya tidak konstan. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, jadi bayangannya kalau misalkan bumi itu berputar seperti ini, oh ini enggak, ini atau nanti lah agak bayangannya sebentar. Ada gambar. Ini kurang lebih lah seperti ini ya. Jadi kalau itu berputar seperti ini saya ambil yang sumbu 30 sumbu Z, ya, itu kurang lebih gambarannya seperti ini. Ya. Jadi apa namanya? Bentar. Jadi kurang lebih dapatnya itu seperti ini. Jadi gambarannya ya, jadi kalau dia itu berputar terhadap sumbu Z itu yang ke arah vertikal gitu ya. Jadi arah percepatan sentrifugalnya itu keluar ya, itu terkait dengan misalnya dalam tanda kutip gaya sentrifugal. Ya. Kemudian mg di sini, g di sini itu adalah percepatan gravitasi ketika bumi itu diam. Oke. Dan mge itu adalah percepatan gravitasi efektif ketika ada koreksi dari gaya Coriolis. Gitu. Jadi bisa dikatakan kalau saya ambil misalkan F-nya itu sama dengan 0, ya, kemudian dia itu tidak ada mohon maaf. Jadi kita ambil dulu yang F-nya sama dengan 0. Ya. Jadi tidak ada gaya lah di sini ya, di bendanya. Kemudian d prime dr per dt itu juga sama dengan 0. Jadi kalau seperti ini Anda lihat ya, bahwa percepatan gravitasi itu mengalami koreksi. Yang disebut namanya GE itu adalah G. Jadi mana G di sini adalah percepatan gravitasi ketika bumi itu tidak berotasi. Nah, dia di sini ada koreksi dari gaya sentrifugal. Nah, kalau Anda lihat di gambar di sini, kalau gaya sentrifugalnya ke kanan, kan gaya gravitasinya itu ke arah pusat bumi. Ya. Jadi kalau melihat Anda gabungkan di sini, itu ternyata ada penyimpangan sebesar epsilon dari gaya gravitasi efektif lah kita sebutnya. Nah, ini kalau Anda gabungkan, ya pakai ketidaksamaan segitiga,
itu akan Anda dapatkan di persamaan 11,49. Ya. Jadi karena epsilon itu sangat kecil, jadi ini kurang lebih sama dengan epsilon lah ya. Epsilon, jadi bisa dikatakan epsilon itu adalah R kali omega kuadrat per GE sin alfa cos alfa. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Pertanyaan? Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi ini adalah gambarnya ya. Jadi kalau misalkan saya meninjau bumi yang berputar, ya. Jadi ini adalah kutub utara, yang bawah itu kutub selatan. Ya. Jadi bisa dikatakan dia berputar, ya misalkan terhadap sumbu ini yang vertikal ini. Anda lihat di sini, ya, bahwa ada percepatan gravitasi efektif yang merupakan hasil koreksi. Ya.
dari mg di sini, di mana g di sini adalah gaya percepatan gravitasi ketika bumi tersebut tidak berotasi. Jadi lihat di sini ada penyimpangan ya sebesar epsilon. Jadi ini Anda pakai yang ini segitiga aja, ini segitiga ya. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, kalau pada ekuator ya, pada ekuator tentunya lambdanya di sini itu sama dengan 0. Jadi kalau dia itu lambdanya sama dengan 0, Anda lihat di sini, kalau pada lambda sama dengan 0, kan ya, epsilon max di sini kan sama dengan ini, 2 lambda ya. Jadi bisa dikatakan kalau untuk ekuator dia tidak ada penyimpangan ya. Jadi karena sin 0 kan 0, jadi tidak ada penyimpangan, epsilon juga 0. Nah, tapi kalau dia itu di 90 derajat misalkan, nah ini juga sama di 90 derajat, sin 180, nilainya juga 0. Jadi kalau di 0 itu adalah ekuator, sedangkan 90 derajat itu berarti di kutub ya, di kutub utaranya misalkan ya. Seperti itu. Kemudian dia mencapai maksimum itu ketika nilai ininya sama dengan 1, sin 2 lambdanya. Itu adalah pada lambda sama dengan 45 derajat. Jadi Anda lihat di sini, pada lambda 45 derajat itu didapatkan, ya, jadi omega dari, sebentar, sini ada nilainya nggak? Omega dari bumi. Bahasa di sini tadi ada omega. Sebentar. Bentar, tadi perasaan ada ya, saya lihat ya, sebentar. Oh ya, ini. Nah, ini jadi kalau untuk bumi ya, itu kecepatan sudutnya itu adalah sekitar berdasarkan pengamatan eksperimen ya, eksperimen atau pengamatan itu didapatkan 7,292 kali 10⁻⁵ radian per detik. Jadi bisa dikatakan ini termasuk sangat cepat lah ya. Sangat cepat, tapi bisa dikatakan order 10⁻⁵ ini ya termasuk kecil sih memang, tapi bagi kita ini termasuk cepat untuk ukuran ini. Nah, jadi kan dengan memasukkan omega seperti ini, ya, jadi ini didapatkan bahwa untuk yang nilainya maksimum, ya, itu didapatkan ordernya itu adalah penyimpangannya 10⁻³ minus 3 radian atau 1/10 derajat. Jadi bisa dikatakan ini masih di bawah 1 derajat ya, bahkan 1/10-nya. Gitu ya. Ini yang maksimum. Jadi artinya kalau di luar sudut 45 gitu itu pasti lebih kecil dari ini. Gitu. Ya. Sampai sini dulu ada pertanyaan nggak? Nah, jadi Anda lihat di sini karena adanya penyimpangan dari percepatan gravitasi gitu ya. Maka nanti kalau misalkan kita meninjau gerak jatuh bebas atau gerak peluru, tentunya nanti yang ditinjau itu adalah pakai yang efektifnya gitu ya. Seperti itu. Kemudian ditambah lagi juga ya. Kalau misalkan ada gaya Coriolis gitu ya. Jadi faktor ini. Jadi ada di sini ada GE misalkan di sini. Nah, ini pasti ada tambahan suku ini. Nah, kebetulan di sini kita mengambil asumsi bahwa gaya karena Anda lihat di sini karena penyimpangan itu sangat kecil itu maka bisa dikatakan faktor sentrifugal ini itu bisa diabaikan, can be neglected dan itu diabaikan, sehingga nanti karena faktornya sangat kecil jadi yang dominan itu cuma gaya gravitasi dengan gaya Coriolis gitu ya, seperti itu.
Nah, ini contohnya misalkan kalau Anda lihat, kalau misalkan di gambar 11.7 itu di bawah. Jadi kita meninjau ini apa namanya sumbu Z itu yang ke sana gitu ya. Sedangkan yang sumbu Y itu ke sana. Sumbu X itu ke sana. Jadi Z itu vertikal, Y itu ke utara, sedangkan X itu ke timur. Ya. Nah, kalau seperti itu, jadi kalau misalkan dia itu apa namanya pakai gambar dari gambar ini, ya ini didapatkan bahwa yang apa namanya untuk yang omega Z ya, itu adalah dapatnya seperti ini, omega sin alpha sin lambda maaf. Sedangkan Y di sini itu adalah omega cos lambda. Yang ini. Jadi omeganya di sini. Nah, jadi ini saya ambil omega ini atau adalah apa namanya terhadap sumbu X. Jadi sumbu X-nya itu apa namanya sebentar, ini saya balik. Oh ya, jadi maaf. Jadi karena yang omega di sini itu ada pada bidang YZ ya, sedangkan pada bidang X itu tidak ada, makanya di sini adalah 0. Gitu. Oke. Nah, kemudian saya lanjutkan. Ini contohnya misalkan untuk gerak peluru ya, di bagian daerah utara ya. Northern itu ya utara. Jadi bagian atas sini yang utara sini. Jadi kalau misalkan ini adalah omega Z di sini. Di sini misalkan adalah yang apa gaya Coriolisnya gitu ya. Sedangkan di sini yang V0 prime-nya. Ini adalah gerak parabolanya gitu. Jadi Anda dapatkan di sini untuk gaya Coriolisnya itu adalah 1,5 kali 10⁻⁴ radian per second kali V prime. Nah, V prime di sini itu didapat bahwa kalau saya kalikan dengan apa namanya kecepatan ya kurang lebih jari-jari di sekitar apa namanya bagian utara apa namanya utara ya north itu adalah V prime 10⁻³ meter per sekon atau 1000 meter per sekon. Ini kurang lebih sekitar 2000 meter per jam MPH itu. Kemudian itu didapatkan bahwa ternyata percepatan Coriolisnya itu sekitar 0,15 meter per second kuadrat. Jadi kalau saya ambil G sama dengan 10 itu maka didapatkan Coriolis itu adalah 0,015 G ya, di mana G itu diambil 10. Oke. Nah, jadi sudut defleksi pada tutup ya itu di persamaan 1158B ini itu didapatkan bahwa theta itu sama dengan omega T ya. Jadi apa namanya? Jadi kalau misalkan omega itu Anda dapatkan apa namanya yang kecepatan sudut dari bumi ya yang 10⁻⁵ ya. Ya, 10 yang ini yang 11.4.1. Kemudian T-nya misalkan Anda ambil tuh yang 100 detik gitu ya. Maka bisa dikatakan di sini bahwa penyimpangannya itu adalah sekitar 0,4 derajat. Jadi masih di bawah 1 derajat. Jadi memang walaupun ini sangat kecil ya, tetapi ini sangat penting dalam peluncuran roket atau peluru kendali lah istilahnya gitu ya. Supaya tidak jatuh ke bumi ya, atau salah sasaran gitu. Sampai sini dulu pertanyaan. Bentar ya, 1-2 menit kita istirahat.
Oke, ada pertanyaan nggak? Nah, ini sekarang Anda latihan ya. Jadi latihan yang melanjutkan pertanyaan kemarin dengan materi terkait dengan gerak jatuh bebas yang Anda refernya nanti pakai buku area aja, semuanya ada kan di buku area ya. Jadi yang bahan defleksi dari gerak jatuh bebas ini itu akan saya jadikan soal untuk dikerjakan. Tapi Anda kerjakan yang kelanjutan tentang pasang surut dulu ya.